Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa baca bismillah dan tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Bunda Meli dan Bunda Rina di sini ya. Untuk kalian kelompok B, yaitu kelompok B1 Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun. Apa kabar nih hari ini? Tetap ceria ya, tetap sehat dan tetap semangat. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi hari ini di video pembelajaran ya, bersama Bunda Meli dan ada juga Bunda Rina untuk kelompok Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun. Apa kabar nih anak-anak semua hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hai, Assalamualaikum. Soleh dan solehanya kelompok B. Bertemu kembali dengan Bunda Rina hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bunda Rina mau tanya, ada yang tahu hari ini hari apa? Betul, hari ini hari Rabu, tanggal 18 bulan November tahun 2020. Nah, anak-anak, sekarang kita masih belajar tentang apa ya? Betul, kita masih belajar tentang tema binatang. Binatang apa saja hari ini yang akan dipelajari? Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu binatang peliharaan. Apa ya? Kalau begitu, kita simak penjelasan Bunda Meli. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang binatang. Hari ini kita akan belajar tentang binatang peliharaan, yaitu tentang ikan. Nah, ikan juga selain ada yang jadi binatang ternak, ada juga yang jadi binatang peliharaan loh. Anak-anak, ikan yang biasanya dipelihara disebut ikan hias. Tahu tidak, ikan itu hidup di mana sih? Coba tebak. Betul, ikan itu hidupnya di air ya anak-anak. Kan dapat ditemukan di hampir semua yang ada genangan airnya ya, baik berukuran besar atau berukuran kecil, baik di air tawar, air asin atau air payau. Ada beberapa ikan yang bisa dibudidayakan atau dipelihara ya, jenis-jenis ikan ini, dan disimpan di dalam akuarium. Biasanya ada di rumah-rumah ya anak-anak. Siapa yang ayah atau bundanya atau ada saudaranya yang punya ikan hias atau akuarium di rumah? Coba, ada yang punya? Nah, ikan yang bisa hidup di dalam akuarium atau di kolam di rumah misalnya ya, dan bisa dipelihara itu dinamakan ikan hias. Halo teman-teman, di dunia ini terdapat 25.000 jenis ikan loh, banyak ya. Nah, ikan ini terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama berdasarkan tempat hidupnya. Ada yang hidup di air tawar dan ada yang hidup di air asin. Nah, ikan yang hidup di air tawar adalah ikan mujair, ikan mas, ikan nila, ikan gabus, ikan patin, dan ikan lele. Ikan yang hidup di air asin adalah ikan bandeng, ikan kakap, ikan sarden, ikan salmon, dan ikan tenggiri.
Jenis ikan yang kedua adalah berdasarkan kulitnya, bersisik dan tidak bersisik. Contoh ikan yang bersisik adalah ikan mas, ikan nila, dan masih banyak ikan lainnya. Ikan yang tidak bersisik adalah ikan hiu, ikan paus, dan masih banyak yang lainnya. Jenis yang ketiga adalah berdasarkan cara bernafasnya. Ada yang bernafas dengan insang dan ada yang bernafas dengan paru-paru. Contoh ikan yang bernafas dengan insang ada ikan kakap, ikan sarden, ikan nila, ikan mas, dan masih banyak yang lainnya. Contoh ikan yang bernafas dengan paru-paru adalah ikan hiu, ikan paus, dan juga ikan lumba-lumba. Yang keempat, ikan dibedakan menjadi ikan hias dan bukan ikan hias. Contoh ikan hias ada ikan arwana, ikan koki, dan ikan cupang, dan juga masih banyak yang lainnya. Contoh ikan yang bukan ikan hias seperti ikan lele, ikan hiu, dan masih banyak juga yang lainnya. Jenis ikan yang kelima dibedakan berdasarkan jenis ikan yang beracun dan ikan yang bisa dimakan. Salah satu contoh ikan yang paling beracun adalah ikan buntal ya teman-teman. Ikan ini berbahaya untuk dimakan. Ikan yang bisa dimakan adalah seperti ikan sarden, ikan nila, kemudian ikan salmon, dan banyak jenis ikan lainnya ya. Anak-anak, kandungan gizi pada ikan itu memiliki kandungan yang sangat beragam dan bermanfaat ya, karena merupakan sumber protein bagi tubuh kita. Selain itu, ternyata ikan juga mengandung berbagai zat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan lainnya. Yang pertama adalah ada yang namanya omega 3. Omega 3 ini bermanfaat untuk proses perkembangan otak loh. Nah, yang kedua ada yang namanya asam amino. Nah, asam amino juga berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel otak balita dan anak-anak nih. Nah, kemudian yang ketiga ada vitamin A yang berfungsi untuk mencegah kebutaan. Kemudian ada vitamin D yang berfungsi untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Kemudian ada vitamin B6 yang berfungsi untuk membantu metabolisme dan serta mencegah kerusakan syaraf. Kemudian ada B12 yang membantu pembentukan sel darah merah. Dan ada zat besi yang mudah untuk diserap oleh tubuh. Kemudian ada yodium yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyakit gondok dan hambatan pertumbuhan. Kemudian ada selenium untuk membantu metabolisme tubuh dan sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas atau dari racun ya. Kemudian ada seng yang membantu kerja enzim dan hormon, dan yang terakhir ada fluor yang membantu berperan dalam menguatkan dan menyehatkan gigi. Wah, kalian beruntung sekali nih kalau suka ikan. Mulai hari ini tambahkan selalu ikan ya di dalam makanan kalian sehari-hari supaya kalian sehat. Alhamdulillah, sekian pembelajaran hari ini. Bagaimana? Sudah memahami pembelajaran tentang ikan? Tentunya anak-anak jadi lebih tahu ya sekarang tentang jenis ikan. Alhamdulillah. Anak-anak terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini bersama Bunda Meli dan Bunda Rina tadi ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.